Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Popeye Jalanan. Jadi kemarin sudah banyak yang menanyakan ya, kenapa nggak upload. Jadi baru sembuh dari flu. Hari ini sudah bisa beraktivitas lagi. Tadi udah buka salon dan ini mau buat konten baru seputar hidroponik lagi. Untuk stek anggurnya nanti setelah ini mungkin saya akan buatkan cara stek anggur dari batang ya. Itu cukup menggunakan air sebenarnya, tapi akan saya perjelas lagi dalam video. Oke, untuk kali ini kita akan membahas lagi seputar hidroponik, yaitu tanaman saya ini sebenarnya kalau menurut saya belum layak tanam, tapi saya tanam karena udah nggak ada semai lagi. Saya udah semai 2 kali. Yang pertama di rak semai sana itu gagal karena plastiknya tidak ada. Nanti akan kita lihat ya di sana ya. Kalau sekarang ini kita lihat dulu yang tanamannya ini. Coba ambil satu. Ini saya matikan kondisinya karena memang mendung ya. Kan saya lihat mendungnya luar biasa. Kan mau hujan seperti ini kawan-kawan ya. Ini saya bilang gagal karena memang ya seperti ini, kutilang ya kalau saya bilang ya. Jadi semainya kurang bagus. Ini udah agak membaik karena sudah memakan nutrisi ya. Jadi sudah terbentuk, daunnya sudah membentuk daun yang sempurna. Kalau waktu pemindahan itu saya sendiri tidak ragu sebenarnya untuk menanam, tapi berhubung semaian saya 2 kali gagal, yang di sana gagal, yang di depan seperti ini karena kurang sinar. Nanti akan saya beritahu lokasinya kenapa dia bisa seperti ini, bisa kutilan seperti ini. Jadi di sini lebih banyak saya cerita seputar hidroponik saya ini. Jadi tanaman sayur kutilang untuk semai itu bisa pulih kembali nggak sih? Nah, jadi nanti kita akan lihat perkembangan mereka ini. Nanti akan saya upload setiap seminggu sekali untuk perkembangan sayur ini ya. Jadi nanti dipantau. Jadi untuk kawan-kawan yang nanya sayur bibit semai yang kutilang itu bisa bagus apa enggak, nanti kita lihat ya. Ini hampir semua rata-rata seperti ini ya, kutilang. Nah, jadi ciri khas kutilang itu cabang satu dengan cabang yang lain itu jaraknya luar biasa jauh. Kalau normalnya kan agak rapet ya, ini agak jauh. Harus lihat ya, seperti ini. Nah, nanti akan saya besarkan, apakah bisa tumbuh maksimal kalau tanaman semen kutilang. Ini kosong kawan-kawan, dan di sini bukan berarti tidak akan tanami, tapi memang semen yang di sana gagal ya. Yuk kita lihat semen yang di sana kenapa dia bisa gagal. Itu karena di sini hujannya cukup lebat ya. Jadi seperti ini kawan-kawan, setiap hari hampir hujan. Lihat mendungnya, di sana tuh gelap sekali. Nah ini loh masalahnya, plastik dia nggak ada karena angin. Jadi plastiknya kabur, robek, kabur entah kemana juga belum saya temukan. Waktu angin besar itu tiang satu roboh, di sana tiangnya patah juga, banyak angin di sini kawan-kawan di daerah Lampung ya. Jadi waktu itu semai yang rombongan ini tumbang semua. Dan saya teruskan ternyata nggak jadi kawan-kawan ya. Lihat sini keramiknya kelihatan, harusnya ini sampai sini sekitar ada 3 sentian lah dari media ini. Jadi cukup untuk akar dia untuk berdiri. Berhubung ini tipis, kena hujan airnya penuh, luber sampai tanahnya habis, jadi tanamannya seperti ini. Nah kasusnya seperti ini kan, roboh dan mati. Jadi ini tidak saya teruskan. Ini semen bagus-bagus sebenarnya dulu. Ada Caisin, Pak Coy, di sana ada RZ, ada RZ sebenarnya di sana. Ada berapa butir ya kemarin? 300 butir dan hilang semua. Belum sempat saya tanam karena saya separuhnya jengkel, jadi tidak saya tanam sekalian. Seperti ini sebenarnya bagus pertumbuhannya kalau semai di sini ya, di tanah ya. Tapi tadilah karena memang plastiknya hilang, jadi seperti ini keadaannya. Ini ciri-cirinya kawan-kawan kalau tak semen kita bagusnya seperti ini. Kalian bisa lihat jarak antar daunnya ya. Di antar mana ya, saya cabut satu. Nah ini. Nah kalian bisa lihat sini ya. Ini jarak antar daun yang ini dengan yang ini itu tidak jauh. Beda sekali dengan yang kita lihat di sana tadi ya.
itu memang kutilang, jadi jarak antar cabangnya tidak jauh. Jadi di sini lebih lengkap lebih pasnya cerita tentang semaian saya yang kutilang itu. Tetap saya besarkan, nanti akan jadi seperti apa besarnya ya. Perawatan tetap saya full apimik, nanti tidak menggunakan pupuk, jadi bisa ketahuan hasilnya nanti. Untuk semai yang kutilang itu bisa dibesarkan atau mending diganti dengan baru. Sebenarnya kalau feeling saya itu lebih baik diganti dengan yang baru, dengan yang sudah benar-benar layak lah, seperti ini contohnya. Normal tidak kutilang, contohnya ini seperti ini, kita bisa besarkan, jadi tidak merugi untuk pupuk apimiknya. Tapi nggak apa, itu sebagai contoh aja. Nanti kalau kawan-kawan mengalami nasib yang sama seperti saya, semaiannya kutilang, itu lebih baik dibesarkan atau diganti dengan semaian baru. Kemarin kedua instalasi saya nganggur, ini sudah panen dan semaian saya gagal, jadi ini saya tanami dengan tanaman yang seperti ini. Terus saya semai lagi baru untuk yang itu. Nanti di sana saya ganti plastik dulu, saya rubah media dulu, baru saya tanamin lagi. Jadi sekarang akan saya tunjukkan semaian saya yang saya katakan kutilang. Nyonya dari mana? Jadi ini mau hujan, saya matikan pompanya, dan saya buang. Di yang dari sana kita buang nih. Jadi tidak masuk ke tanda nutrisi seperti itu. Kita lihat lagi ya untuk semaian. Oke, kita sudah sampai di media semai sementara saya, karena di sana belum ada, yang di lokasi tadi belum ada plastik, jadi saya ganti semai di sini. Ternyata sinar yang memasuki ruangan ini kurang maksimal, jadi pertumbuhan si bibit tidak bagus ya. Ini kutilang sekali. Ini kelihatan bagus karena masih jauh. Nanti akan saya cabutkan satu contoh semaian yang kutilang. Jadi kebetulan ini di samping teras ya, ini pas, kalian lihat lurusnya ya. Nah itu masalahnya, dia di bawah esbes pas, sedangkan matahari sekarang ada di sana, posisi agak selatan karena masih musim penghujan. Nanti kalau musim kemarau dia di agak ke utara, jadi ini full. Kemarin berhubung belum ada tempat lain, jadi saya semai di sini dan ternyata kurang bagus. Saya cari nampan belum ada, nggak ketemu lah, nggak mau beli juga tanggung, jadi saya semai di sini dan akhirnya seperti ini kawan-kawan. Jadi saya tetap tanamkan di instalasi karena memang sudah nggak ada semaian lagi. Bagian di sini juga penjualannya itu di pasar tradisional, jadi tidak ada standar tertentu untuk nilai jual tertentu, jadi harganya sama saja. Jadi seperti ini semaian yang ini kawan-kawan ya, seperti ini. Nah seperti ini kawan-kawan ya. Sebenarnya ini tidak bagus untuk dilanjutkan karena memang terkendala dari semai sudah seperti ini, nanti pertumbuhannya akan tidak normal lah, tidak sebagus yang semaian bagus ya, semaian normal. Kalian bisa cek lah semaian yang normal di video saya sebelumnya, itu ada semaian yang bagus karena memang sinarnya pas 24 jam dan pertumbuhan juga bagus. Jadi kalau ini nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi kawan-kawan tidak perlu mengulangi lagi. Kalau semaian kutilang itu bisa diteruskan atau kita ganti saja. Jadi seperti ini tidak saya lanjutkan tanam ya. Dulu ini sudah nanam banyak sebenarnya buat 2 instalasi. Berhubung ini seperti ini semaiannya, jadi saya tanam 1 instalasi saja buat sekali-kali nyoba kalau semaian kutilang itu bisa dikembangkan atau bisa ditanam atau tidak ya. Ini strawberry saya sudah mulai berbunga tapi belum saya pupuk. Ini saya yakin belum maksimal hasilnya karena belum saya pupuk ya. Strawberry sudah mulai beranak-pinak. Ini anggur saya sudah 2, di sana ada 1, di sini 1, di sini ada 1 yang besar, dan sampai saya seluruh sana. Nanti bakal bibit baru, nanti akan saya buatkan video mengenai cara menumbuhkan batang anggur
hanya melalui batang. Ini sebagian ada yang enggak ini ya, enggak hidup. Nanti akan saya kasih contoh bagaimana cara menstek batang anggur hanya dengan air. Jadi seperti kawan-kawan, seperti itu. Kalau kita mau semai itu wajib matahari. Sebenarnya bukan semai saja, kalau berhidroponik atau menanam apapun di bidang pertanian itu sinar matahari sangat penting. Jadi banyak kawan-kawan yang memberikan hasil tanam mereka ke grup dan menanyai ke saya, sebagian juga itu rata-rata masih menyepelekan sinar matahari. Padahal sinar matahari itu sangat penting sekali untuk pertumbuhan si semai. Tapi ini saya terpaksa lah nyemai sayuran di sini karena memang tempatnya ya seperti tadi sudah tidak ada plastiknya. Kalau hujan itu penuh air, dia hanyut dan pokoknya tidak bagus. Makanya saya semai di sini. Ini buat pelajaran untuk kawan-kawan dan untuk perkembangan sayurnya sendiri. Nanti akan saya upload di minggu depan di perkembangan dia sampai panen nanti. Seperti apa nanti hasilnya, terus channel saya. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa berikan dukungannya ke saya untuk channel perjalanan agar lebih berkembang lagi dan memberi manfaat bagi banyak orang. Oke, saya Eri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.